Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang ukuran letak data, ya. Ukuran letak data atau saya singkat UL saja, ya. Nah, ukuran letak data itu ada 3, ada kuartil, desil, dan persentil, ya. Oke, nah kita bahas terlebih dahulu ukuran letak data untuk data tunggal, ya. Oke. Nah, untuk data tunggal, langkah pertama dalam menentukan letak datanya adalah yang pertama kita tentukan dulu letak kelasnya, letak datanya, ya. Letak datanya. Nah, ini tergantung yang mau ditentukan nanti, ya. Jika dia kuartil, simbolnya Q saja, ya. Kuartil. Nah, untuk mencari letaknya yaitu I N tambah 1/4, ya. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. N itu banyak data, di mana I-nya itu 1, 2, dan 3. Ini kuartil bawah, kuartil atas, ya. Oke. Sedangkan untuk desilnya, desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Berarti I dalam kurung N tambah 1/10, di mana I-nya itu 1 sampai dengan 9, ya. Nah, sedangkan yang ketiga ada namanya persentil, ya, membagi data menjadi 100 bagian. Nah, untuk mencari persentilnya, letak persentilnya itu I N tambah 1/100, di mana I-nya itu dari 1 sampai dengan 99, ya. Oke. Setelah menentukan letaknya, langkah selanjutnya adalah kita tentukan nilainya. Nah, dalam menentukan nilainya itu kita gunakan rumus, ada namanya interpolasi linear, ya. Nah, rumusnya ini sama semua, kuartil, desil, dan persentil, ya. Jadi yang bedakan nanti tergantung letaknya, ya. Jadi nanti nilainya adalah XK ditambah D, D itu desimal, dalam kurung XK tambah 1 dikurangi XK, ya. Ini rumus yang kita gunakan dalam menentukan nilai desil, kuartil, dan persentil. Oke, sebagai contoh, misalnya ada data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Kita mau menentukan kuartil 3, desil 4, dan misalnya kita menentukan persentil 60, ya. Oke. Nah, pertama kita tentukan adalah letak Q3-nya, ya, atau kuartil atas, ya. Jadi rumusnya adalah 3 dalam kurung N tambah 1. N-nya ini kita jumlahkan, ya. Ini 10 tambah 4, 14 tambah 8, 22 tambah 6 berarti 28, ya. Jadi N-nya 28 tambah 1 dibagi 4, ya. Oke, 28 tambah 1 itu 29, ya. Dikali 3 dapat 87 bagi 4, ya. Nah, setelah itu kita bagi dapat 21,75, ya. Nah, sekarang kita cari nilainya. Q3 sama dengan, rumusnya tadi kan ada XK, jadi ini K-nya, ini desimalnya. Jadi X21, desimalnya berarti 0,75 dalam kurung X22. Jadi kalau di sini 24 berarti nanti sini 25. Selalu tambah 1, ya. Dikurang X21, ya. Setelah itu X21-nya kita tentukan. Sampai sini 4, sampai sini 9, dijumlahkannya sampai sini 14, sampai sini 22. Sedangkan 21 berarti
ini 22 tadi, berarti 21 sudah di sini. Jika sampai sini kan baru 14, berarti belum sampai ya. Sedangkan di sini sudah lewat, berarti pas di kelas keempat. Pas di sini 8 0,75, X dua-duanya adalah pas di sini tadi 8 juga. Kurang 8. 8 kurang 8, 0 kali 0,75, 0 tambah 8 berarti 8. Kuartil 3-nya berarti 8. Nah, untuk desilnya kita tentukan D4-nya, letaknya dulu ya. Sama caranya sebenarnya ya. Dari sini 4, 28 tambah 1 dibagi 10 ya. Jika kita kali 28 tambah 1 29 kali 4 dapat 5, berarti 116 ya, bagi 10 ini 11,6. Ini K, ini D ya. Kita tentukan D4-nya. X 11 ditambah desimalnya adalah 0,6. Sini X 12 kurang X 11. Nah, X 11-nya sampai sini 4, sampai sini 9 belum sampai. Berarti pas di kelas ketiga. Berarti sini 7 ya. 0,6. 12 juga di sini ya. Karena ini totalnya 14. Berarti sini juga 12. 7 kurang 7 ya. Jadi 0 kali ini 0 ya. Jadi kebetulan 0 ya. Oke, tidak selamanya 0. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk persentilnya ya, kita di sini saja. Kita tentukan letak P60. Sama caranya ya. 60 dalam kurung 28 tambah 1 dibagi 100 ya. Saya coret nolnya 1 boleh. 6 kali 29 itu dapat 6 kali 29 5 berarti 174 ya. Dibagi 10 dapat 17,4. Nah, ini K-nya, ini desimalnya. Sekarang kita cari P60-nya. Nah, P60-nya berarti X 17 ditambah 0,4 dalam kurung X 18 kurang X 17 ya. Oke. Data ke 17 ini 14, berarti pas di sini ya. 8 ditambah 0,4 X 18 juga pas di sini. Karena ini jumlahnya 22. Sedangkan jika sampai kelas 3 itu baru 14 ya. Jadi sini 8 kurang 8. Jadi P60 juga dapat 8 ya. Oke, contoh lainnya. Misalkan ada data, ini datanya belum terurut ya. Jadi jika misalnya dapat data dia belum terurut, berarti kita urut terlebih dahulu datanya ya, dari terkecil ke terbesar. Ini dari terkecilnya ada 2 ya. 2-nya ini sebanyak 2. Misalkan kita mau tentukan kuartil 1 terus desil, misalnya kita mau menentukan desil 6 dan persentil, misalnya kita tentukan persentil 25 ya. Oke, jadi datanya terlebih dahulu kita urutkan dari terkecil. Nah, terkecilnya 2 itu sebanyak 2 ya. Jadi 2, setelah 2 3 ya. 3 juga sebanyak 2. Setelah 3 ada 4 ya. 4 hanya ada 1 ya. Setelah 4 5 juga hanya ada 1. Terus 6 sebanyak 2. Setelah 6 7 ini sebanyak 3 ya. 7 8 ada 2. Sudah itu 9 juga, 8 ada 3 ya. 9 2
terakhir 10. Ya, kita hitung ini banyak datanya 1 2 3 4 5 6 10 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ya, pas ya. Oke. Nah, sekarang jika misalnya dapat soal dalam datanya disajikan secara terurut begini, beda dengan contoh sebelumnya yang disajikan dalam bentuk tabel. Nah, untuk cara termudahnya dalam menentukan kuartilnya ya, khusus untuk kuartilnya. Jadi kita bagi 2 dulu datanya. 1 2, ini kan banyak datanya, 17 bagi 2 berarti pas nanti di data ke-9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, sampai sini. Jadi pas tengahnya ini itu adalah kuartil 2. Jadi kita tentukan dulu kuartil 2-nya. Setelah itu tentukan kuartil 1. Kuartil 2-nya tidak dihitung lagi. Kita mulai yang sampingnya. 1 2 3 4. 1 2 3 4 berarti pas di sini kuartil satunya. Kuartil satunya adalah 3 tambah 4 bagi 2 dapat 3,5 ya. Kuartil 3 sama caranya 1 2 3 4 1 2 3 4 berarti pas di sini ya. Kuartil 3-nya 8 ya. 8 tambah 8 bagi 2 dapat 8, tetap 8 ya. Oke. Seperti itu untuk menentukan kuartilnya jika datanya disajikan secara turut seperti ini ya. Nah, sedangkan untuk menentukan desilnya sama ya, kita tentukan sama dengan cara sebelumnya pada soal sebelumnya. Kita tentukan letaknya dulu ya. Letaknya adalah 6 dalam kurung banyak datanya tadi 17 tambah 1 berarti 18 dibagi 10. Setelah itu kita kali ya. 6 kali 18 itu dapat 108 dibagi 10 dapatnya 10,8. Ini K, ini D ya. Berarti D6-nya adalah X10 ditambah 0,8 X11 kurang X10 ya. X10-nya jadi kita ambil datanya dari yang setelah diurut 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 ya. 0,8 X11-nya juga 7 kurang 7 ya, dapatnya 7 ya. Oke. Nah, sedangkan untuk persentil 25-nya kita tentukan juga dulu letaknya. Berarti 25 18 dibagi 100 ya. Oke. Boleh saya coret, dapat 4, saya bagi 2 9 bagi 2 4,5 ya. Jadi ini K-nya, ini desimalnya. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan persentil 25-nya. Di X4 ditambah 0,5 dikali X5 kurang X4 ya. X4-nya adalah 3 tambah 0,5, X5-nya adalah 4 kurang 3 ya. Jadi jawabannya ini 1 kali 0,5 tambah 3 berarti 3,5. Oke, seperti itu.